Okay, Assalamualaikum semua. Pada pagi Ahad ni, tengah hari Ahad ni, kita akan mulakan ke daurah yang kelima, iaitu Keluar Syafiq Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita persilakan Ustaz Abu Ihsan untuk meneruskan daurahnya pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kelapangan waktu. Ini adalah dua nikmat, kesehatan dan kelapangan waktu yang banyak memperdaya manusia, seperti yang dijelaskan Nabi SAW. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak menipu manusia, yaitu kesehatan dan kelapangan waktu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba yang tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu menggunakan kesehatan dan kelapangan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah beliau berikan kepada kita, bimbingan dan juga pengajaran-pengajaran yang telah disampaikannya kepada kita semua hingga kita dapat mengetahui jalan kebenaran. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada siang ini kita akan membahas tentang keluasan fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Mendalami agama, tafaqquh fiddin, merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya, kepadanya, al-fiqhu fiddin, pemahaman yang lurus di dalam agama. Mendalami agama artinya mempelajarinya, mengupas dalil-dalilnya, dan berusaha untuk memahami apa yang dimaksud dari dalil-dalil tersebut, serta berusaha untuk mengamalkannya. Itulah tafaqquh fiddin. Dan ini merupakan salah satu amal ibadah yang sangat penting, karena dengan tafaqquh fiddin kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat beramal dengan baik dan benar, bagaimana kita dapat beribadah dengan benar. Mungkin selama ini
ibadah kita hanyalah berdasarkan apa yang kita lihat dari bapak-bapak kita dan orang-orang sebelum kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kita masih bertaklid di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan mungkin tidak pernah belajar mendalaminya secara khusus, sehingga sholat kita adalah sholat yang dikatakan ikut-ikutan. Maka dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal yang sempurna, maka kita wajib untuk mendalami agama ini, mempelajari ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, di mana Nabi SAW menyuruh kita agar beribadah seperti cara yang beliau contohkan. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakannya. Nabi tidak mengatakan salatlah kamu seperti kamu melihat bapak-bapak kamu salat atau orang-orang yang ada di sekitar kamu mengerjakannya, tidak. Tapi Nabi menyuruh kita untuk mengerjakan salat seperti yang beliau kerjakan. Dari mana kita mengetahuinya? Tentunya dulu tidak ada rekaman, tidak ada rekor. Yang ada adalah riwayat. Jadi kita mengetahuinya melalui riwayat-riwayat para sahabat yang melihat bagaimana cara Rasulullah SAW salat. Demikian juga puasa dan haji dan ibadah-ibadah lainnya. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik haji kamu. Ya, setiap ibadah yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempelajarinya. Kita wajib untuk mempelajarinya, mengetahui dalil-dalilnya hingga kita dapat beramal dengan benar. Namun di dalam bab ataupun ketika kita mempelajari masalah-masalah fikih ini, kita akan menemukan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama, perselisihan-perselisihan. Ya, karena ini adalah satu perkara yang qabilun lil ikhtilaf, yang mungkin saja terjadi perselisihan pendapat ataupun khilaf atau ikhtilaf di dalamnya. Khilaf ataupun perselisihan pendapat dalam bab fikih itu adalah suatu yang lumrah. Memang jamak terjadi ataupun banyak terjadi bahkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW sekalipun terjadi ikhtilaf di dalam masalah-masalah fikih. Ya, tentunya ada perkara yang tidak boleh diperselisihkan, seperti misalnya masalah akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini itu satu, Qul huwallahu ahad. Maka di dalam bab usuluddin, asas-asas agama, itu tidak boleh adanya ikhtilaf. Maka tidak ada ikhtilaf di dalam masalah usuluddin di kalangan sahabat yang berketerusan, itu tidak terselesaikan. Ada perselisihan tapi diselesaikan. Ini adalah kaidah yang harus kita pahami, bahwa para sahabat tidak berselisih di dalam masalah usul, tidak berselisih di dalam masalah asas. Kalaupun ada beberapa masalah yang kita jumpai, maka perselisihan itu sudah diakhiri dengan ijma. Ya, perselisihan itu sudah diakhiri dengan ijma. Nah, ini adalah satu kaidah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan di dalam bab akidah. Kalaupun ada, seperti misalnya melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, apakah melihat Allah pada malam Isra Mi'raj atau tidak? Ada perselisihan di situ di kalangan sahabat. Perselisihan itu sudah selesai, berakhir dengan ijma. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi di dalam bab fikih, ya, dalam masalah-masalah furu', itu ibadah dan muamalah, ini adalah masalah-masalah yang
terpulang kepada ijtihad. Ya, di sini boleh digunakan ijtihad. Adapun masalah akidah tidak ada ijtihad. Ya, masalah-masalah akidah adalah masalah-masalah yang sifatnya tauqifiyah. Ya, tidak ada ijtihad di dalamnya. Karena akal tidak dapat kita katakan menguak ataupun mengetahui ya secara detail masalah-masalah gaib yang Allah Subhanahu wa taala tidak nampakkan kepada manusia. Akal manusia tidak akan sampai ke sana. Maka tidak ada ijtihad di dalam bab-bab akidah. Ya, oleh sebab itu di dalam bab akidah itu ya kita temukan banyak kata-kata ijma, ya, ajma al-muslimun, ijma kaum muslimin terhadap perkara ini dan ini. Adapun di dalam bab-bab fikih ada sebagian ulama yang mengingkari adanya ijma dalam bab fikih. Ya, seperti Imam Ahmad mengatakan, ya, siapa tahu mereka berselisih. Ya, nah jadi barang siapa yang mengklaim ijma maka dia telah salah. Ya, boleh jadi ya mereka ataupun para ulama itu berselisih pendapat satu sama lainnya. Nah, jadi masalah-masalah fikih adalah masalah-masalah yang qabilul lil ijtihad, ya, dapat digunakan ijtihad di situ, ya, karena ini menyangkut masalah illat hukum, yaitu alasan-alasan jatuhnya sebuah hukum, dan ini ya kaitannya adalah dengan ijtihad. Ya, seorang ulama boleh berijtihad dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, demikian. Maka dari itu kita katakan bahwa ikhtilaf ini banyak terjadi di kalangan sahabat di dalam masalah-masalah fikih, dan itu bukanlah hal yang mengherankan. Apalagi ya di kalangan orang-orang ataupun ulama-ulama yang datang sesudah mereka, yaitu sudah sahabat. Hingga dapat kita katakan bahwa tidak ada satu masalah fikih pun melainkan di sana pasti ada dua pendapat atau lebih. Bahkan seorang imam boleh jadi dalam satu masalah itu memiliki banyak pendapat. Dalam satu masalah, satu imam memiliki banyak pendapat. Ya, seperti Al-Imam Syafi'i kita kenal ada qaulul qadim, ada qaul jadid. Demikian juga Imam Ahmad, ada satu riwayat dari Imam Ahmad, riwayat lain dari Imam Ahmad lain pula dalam masalah yang sama. Itu satu imam, apalagi ya banyak imam, banyak ulama, tentunya di sana ya sangat mungkin terjadinya ikhtilaf di kalangan mereka. Ya, sehingga kita katakan bahwa hampir semua masalah-masalah fikih fihi qaulan. Ya, di dalamnya ada dua qaul, minimal dua qaul. Demikian ikhwan fillah, hingga sangat sulit untuk mengklaim ijma dalam masalah-masalah fikih ini. Maka dari itu kita memahami apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Imam Ahmad, man idda'a ijma' faqad kadzab. Barang siapa yang mendakwakan ijma' maka dia telah keliru. Ya, siapa tahu mereka para ulama itu saling berselisih satu sama lainnya. Namun yang perlu kita kita perhatikan di sini ya, khususnya bagi para penuntut ilmu adalah ya, bagaimana kita beradab di dalam masalah-masalah khilafiyah ini. Beradab di dalam masalah-masalah khilafiyah ini. Ya, tidak saling kita katakan mencela satu sama lainnya. Ya, karena perbedaan di dalam masalah fikih ini tidak mengeluarkan ya seseorang itu dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan perbedaan di dalam masalah-masalah usuluddin. Khawarij itu sama dengan Ahlus Sunnah dalam banyak bab-bab agama, dalam masalah iman dan lain sebagainya, dalam masalah tauhid dan lain sebagainya. Akan tapi mereka menyimpang dalam pada satu perkara usuluddin, yaitu masalah apa? Masalah pengkafiran orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, oleh sebab itu mereka keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, demikian juga kelompok-kelompok bid'ah lainnya. Bukanlah mereka menyelisih semua perkara-perkara usuluddin ini, tidak. Ya, ada yang kita katakan menyelisih Ahlus Sunnah dalam satu atau dua bab ya di dalam masalah usuluddin. Tapi dengan penyelisihan itu mereka dikeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Al-Mu'tazilah. Ya, Al-Mu'tazilah menyimpang dalam urusan apa? Asma wa sifat, dalam masalah takdir.
dan itu mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, berbeda tentunya dengan khilaf ataupun perselisihan pendapat di dalam masalah-masalah fikih ini. Ya, itu tidaklah mengeluarkan seorang itu dari mana? Dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu kita harus mengetahui adab-adab ya di dalam berselisih ini, ya, dalam ikhtilaf ini, ya. Nah, demikian. Seorang penuntut ilmu harus mengetahui ya bagaimana dia menempatkan dirinya di dalam masalah-masalah khilafiyah ya di kalangan para ulama. Ya, ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, ya. Hingga dia tidak menyalahkan ya satu pendapat yang ternyata pendapat itu adalah ijma ya ataupun mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Maka para ulama mengatakan janganlah berbicara tentang masalah fikih kecuali orang-orang yang sudah mengetahui ikhtilaf ulama ya dan mengetahui nasikh dan mansukh. Mengetahui nasikh dan mansukh. Demikian ya Khonifuddin. Nah, khilaf itu ada beberapa macam. Ya, khilaf ataupun ikhtilaf itu ada beberapa macam. Ada yang bernama ikhtilaf tanawu. Apa? Ikhtilaf tanawu, yaitu satu istilah mengenai beragam pendapat yang bermacam-macam, namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama. Ya, mereka kadang-kadang juga menyebutkan al-ikhlaf fil alfaz, ya, walaysa fi al-haqa'iq. Perbedaannya hanya dalam masalah lafal, yaitu apa ungkapan yang digunakan. Hakikatnya tidak berbeda. Nah, ini namanya ikhtilaf tanawu, yaitu ya, beragam pendapat yang bermacam-macam, namun semuanya memiliki maksud yang sama. Di mana salah satu pendapat tidak dapat dikatakan ya bertentangan dengan yang lainnya. Contohnya, perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir dalam menafsirkan as-siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Ada yang menafsirkannya dengan Islam, ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran, ada yang menafsirkannya dengan As-Sunnah, dan ada yang menafsirkannya dengan Al-Jamaah. Semua pendapat ini benar dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Demikian Khonifuddin, ya. Nah, demikian pula orang yang membaca tasyahud ya dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ia memandang bolehnya membaca tasyahud yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, perbedaan bacaan salat. Ada yang membaca apa? Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan begitu ya. Ada pula yang membaca yang lainnya. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina, dan ada yang membaca ya doa iftitah yang lainnya. Nah, ini adalah ikhtilaf tanawu yang tidak saling bertentangan satu sama lainnya, ya. Nah, demikian. Atau tidak ada di sana unsur-unsur yang dapat dipertentangkan. Misalnya kita katakan ya menjaharkan dan melirihkan basmalah ketika memulai sholat. Ya, ini tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya karena masing-masing pihak membaca basmalah. Hanya saja yang satu mengeraskannya dan yang satu melirihkannya, yaitu membacanya dengan pelan. Jadi kedua-duanya membaca Al-Fatihah, membaca basmalah. Hanya saja perbedaannya di dalam mengeraskan dan tidak mengeraskannya. Nah, ini disebut ikhtilaf tanawu. Maka dari itu para ulama ya di dalam ikhtilaf tanawu ini berusaha untuk menyatukan dan mengamalkan semua pendapat-pendapat yang ada ya apabila itu tidak bertentangan satu sama lainnya. Nah, demikian, tidak bertentangan satu sama lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di sana ada yang namanya ikhtilaf qada. Apa itu ikhtilaf qada? Yaitu satu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, yang mana masing-masing pendapat berlawanan dengan pendapat yang lain. Ya, saya ulangi, yaitu satu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, di mana masing-masing pendapat ya atau setiap pendapat itu berbeda dan berlawanan dengan pendapat yang lain. Maka dalam bab ini salah satunya ya dihukumi sebagai pendapat yang salah
dan yang satu lagi dikatakan pendapat yang benar. Misalnya perbedaan di dalam mengharamkan dan menghalalkan. Satu mengatakan halal, anjing itu halal. Satu mengatakan anjing itu haram. Tidak mungkin ini disatukan. Ini namanya ikhtilaf tadad. Tidak mungkin kita katakan anjing itu halal sebagian, haram sebagian. Ya, tidak ada itu. Nah, jadi ini adalah ikhtilaf tadad, di mana ya mesti ya salah satu pihak berada di pihak yang salah dan satu pihak berada di pihak yang benar. Nah, dalam permasalahan, dalam perselisihan ataupun perbedaan pendapat semacam ini, ya tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil pendapat tersebut menurut keinginan hawa nafsunya, tanpa melihat akar masalah yang diperselisihkan dan pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Nah, demikian. Yaitu tidak boleh talfid, yaitu memilih-milih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini ikhtilaf tadad yang saling bertentangan satu sama lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan ikhtilaf afham. Ikhtilaf afham yaitu perbedaan pendapat di dalam memahami suatu nas, yaitu mereka berbeda di dalam melihat sudut pandangnya. Ya, berbeda di dalam sudut pandang melihat satu masalah. Nah, hal ini boleh namun dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah ia harus berpijak di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tidak banyak menyelisihi apa yang Ahlus Sunnah berada di atasnya. Yang ketiga, kembali kepada yang hak ketika terbukti salah. Dan yang terakhir, hendaknya ia termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad, itu bukan seorang penuntut ilmu misalnya. Nah, demikian. Jadi ikhtilaf afham yaitu perbedaan di dalam memahami sebuah nas. Nas yang nas yang dipakai satu, tapi mereka berbeda-beda di dalam memahaminya. Berbeda-beda di dalam memahaminya. Nah, demikian. Baik, misalnya saya beri contoh di dalam memahami sabda Rasulullah SAW ketika turun dari i'tidal kemana? Ke sujud. Ya, janganlah seorang itu, kata Nabi, ya, menyungkur sujud seperti menyungkurnya unta. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ini dan perbedaan pendapat ini masuk dalam jenis ikhtilaf afham. Berbeda di dalam memahami. Sebagian ulama memahami bahwa unta itu kalau ingin duduk dia apanya duluan? Apanya duluan? Tangannya duluan atau lututnya duluan? Bagaimana? Ada yang boleh peragakan di sini atau kita pergi sejenak lihat unta dulu? Ada unta sini, unta. Jadi unta itu turun begini, ya kan? Baru yang belakang kan begitu? Ya. Betul tak? Depan, belakang. Nah, sebagian ulama mengatakan itu maksudnya adalah meletakkan tangan dulu baru lutut. Nah, ini adalah cara yang menyerupai unta. Begitu mereka memahaminya. Sementara pendapat ulama yang lainnya mengatakan tidak. Unta itu tidak punya tangan. Unta itu punya 4 kaki, dia hewan berkaki 4. Dan kalau dia ingin duduk, maka dia akan meletakkan lututnya dulu, lutut depannya, kan begitu ya. Baru dia duduk, kan begitu. Artinya apa? Unta itu cara duduknya adalah dia meletakkan lututnya dulu baru yang lainnya. Nah, maka mereka mengatakan jangan seperti itu, letakkanlah tangan dulu baru lutut. Nah, demikian. Nah, ini yang perbedaan di dalam memahami satu dalil. Dalilnya sama satu, ya, dalil itu juga, cuma berbeda di dalam memahami ya maksud apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, demikian. Nah, ini adalah ikhtilaf afham. Syaratnya sebagaimana saya sebutkan tadi, ia harus berpijak ataupun berpedoman di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tidak banyak menyelisih apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, kembali kepada yang hak apabila dia terbukti bersalah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, hendaknya ia termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Jadi bukan seorang penuntut ilmu, tapi ulama juga, kan begitu. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini juga kita harus mengetahuinya.
agar kita dapat menghormati mereka, ya, dan memahami mengapa mereka mengambil pendapat seperti itu. Ada sebagian kita katakan penuntut ilmu yang tidak beradab kepada kepada para ahli ilmu. Mereka mengatakan, wah, coba lihat alim fulan berpendapat seperti ini, masalah seperti ini dia tidak tahu, ya, atau dia tidak salah di dalam masalah seperti ini. Saya aja penuntut ilmu baru belajar kemarin, dia tahu. Nah, jangan berbicara seperti itu. Tidak boleh cakap seperti itu. Kenapa? Ya, karena kita harus mengetahui juga apa yang menyebabkan para ulama itu, ya, berbeda pendapat satu sama lainnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sana ada beberapa sebab terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya adalah yang pertama, ini adalah penyebab yang paling umum, yaitu dalil belum sampai kepadanya. Nah, dalam hal ini banyak orang awam mengatakan, masa Imam Syafi'i tidak tahu dalil itu, gitu. Ya boleh jadi, ya sahabat saja, sebagian sahabat tidak mengetahui beberapa nas, beberapa dalil. Misalnya Umar bin Khattab tidak tahu dalil istizan, ya 3 kali hingga dia menegur, mengultimatum, ya Abu Musa al-Asy'ari yang sudah minta itu 3 kali, Umar tidak memberikan jawaban, dia pulang. Maka Umar marah kepada Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa al-Asy'ari membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW tentang adab istizan. Nah, kemudian Umar tidak tahu itu. Ya, demikian juga tentang cara bagaimana bersikap ketika, ya, wabah taun menimpa satu negeri. Nah, Umar tidak tahu hingga diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi itu sahabat. Ya, sebagian sahabat tidak mengetahui, ya, ataupun terluput darinya beberapa dalil, apalagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Jadi ini penyebab pertama, yaitu dalil belum sampai kepadanya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi setelah zaman para sahabat, bahkan di zaman para sahabat pun, ya, ini terjadi, ya, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan safar menuju Syam. Nah, di tengah perjalanan dikabarkan kepadanya bahwa di Syam sedang terjadi wabah taun. Tahu wabah taun, ya? Ya. Umar menghentikan perjalanannya dan bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu mereka berselisih pendapat. Ada yang mengusulkan untuk pulang dan ada yang berpendapat untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya. Tidak ada di antara mereka yang tahu dalil ini. Nah, ketika mereka tengah sedang bermusyawarah, datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadinya tidak ikut bermusyawarah karena ada satu keperluan. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya memiliki ilmu tentang ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu." Ini hadis Nabi Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi mengatakan, jika kamu mendengar di satu negeri ada wabah taun, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila terjadi di satu tempat dan kamu ada di situ, maka janganlah keluar dari daerah tersebut untuk lari dan menghindar darinya. Nah, ini hadis yang tidak diketahui oleh mereka. Bayangkan Umar dan para sahabat bermusyawarah, nggak ada yang tahu di sini. Jadi sangat mungkin sekali seorang ulama tidak tahu sebuah hadis, ya, belum sampai kepadanya. Maka tidak boleh kita katakan, wah, tidak mungkinlah masa Imam Syafi'i tidak tahu dalil ini, atau Imam Ahmad tidak tahu dalil ini. Ya, mungkin saja. Nah, demikian orang sahabat saja, ya, kita katakan boleh jadi mereka tidak mengetahui beberapa permasalahan agama karena belum sampai dalil kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya hadis telah sampai kepada seorang alim, namun dia belum percaya penuh kepada pembawa beritanya, yaitu hadis itu dia pandang tidak sahih. Dia memandang hadis itu bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, sehingga ia mengambil dalil yang menurutnya lebih kuat, yaitu dia pandang hadis ini lemah, dhaif menurutnya. Maka kita harus menghormati juga, kan begitu, ya, perbedaan pendapat di dalam tashih dan tad'if, di dalam kodifikasi hadis, di dalam menilai hadis. Ya, misalnya kita katakanlah, ya, di dalam masalah i'tikaf, ya, i'tikaf di selain 3 masjid. Ya, Syalbani berpegang kepada dalil yang dia sahihkan,
yaitu hadis Hudzaifah itu ya, yang menjelaskan tentang tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ulama lainnya tidak menerima hadis itu. Ya. Mereka tidak menerima hadis itu, mereka mendhaifkan hadis itu, dan mereka berpendapat mengambil keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid. Yang menurut mereka dalil ini lebih kuat karena ini adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, maka ya tentunya kita harus menghormati ya keduanya. Ini adalah masalah yang lapang, tidak perlu kita saling mencela satu sama lainnya, apalagi mengeluarkan orang yang memegang pendapat yang berbeda dengan kita itu dari sunnah. Wah, kamu bukan ahli sunnah, kenapa? Kamu masih i'tikaf di selain 3 masjid. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, demikian. Jadi sebab yang kedua, ada kalanya hadis telah sampai kepada seorang alim, seorang ulama, namun dia mendhaifkan hadis tersebut. Ya, mendhaifkan hadis tersebut, lemah menurutnya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi hadis itu telah sampai kepada seorang alim, namun dia lupa. Ya, namun dia lupa. Ya, jangankan hadis, ayat saja. Ya, para sahabat sendiri kadang-kadang lupa. Ya, seperti Umar yang lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum." Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak menerima berita tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu. Ya, lalu Umar berkata, seolah-olah aku baru mendengar ayat itu pada hari itu. Padahal ya sebelumnya ya mengetahui dalil itu, hafal dia, sampai kepadanya. Tapi pada saat itu dia lupa. Nah, jadi ya tentu saja ya ini namanya al-insan mahalul khata'i wal nisyan. Yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi sangat wajar ya apabila ada pendapat seorang alim bertentangan dengan hadis sahih, ya, maka jangan kita katakan wah masa alim itu tidak tahu. Ya boleh jadi dia memang tidak tahu, atau ya dia tahu tapi lupa. Ya, dia tahu tapi lupa menyantumkan dalilnya, dia lupa terhadap dalil ini kan, hingga dia mengambil pendapat yang bertentangan dengan dalil tersebut. Ya, maka coba lihat Al-Imam Syafi'i membuat satu kaidah, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika sahih sebuah hadis maka itulah madhabku. Hingga Al-Imam Nawawi, ya, Al-Imam Nawawi membuat satu kaidah di dalam kita katakan di dalam madhab Syafi'iyah, yang kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin kalangan Syafi'iyah tidak mengetahuinya. Kaidah ini yaitu apa? Ya, semua pendapat ya yang sesuai dengan hadis sahih itu adalah pendapat Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i tidak berpendapat dengan itu. Dari mana beliau mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ya Al-Imam Syafi'i sendiri telah mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Maka Al-Imam An-Nawawi mengambil satu kaidah, setiap pendapat yang bersesuaian dengan hadis sahih maka itulah pendapat Syafi'i, walaupun Syafi'i tidak berpendapat dengan itu. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah demikian. Kemudian yang keempat, dalil telah sampai kepadanya. Ya, dalil sudah sampai kepada ulama tersebut, namun ia memahaminya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, misalnya kalimat aula mastumun nisa, yang artinya kalian menyentuh perempuan dalam surat Al-Maidah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekedar laki-laki menyentuh perempuan batal wudunya, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah jima, yaitu bersetubuh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, demikian. Jadi inilah pendapat yang benar dengan landasan adanya riwayat bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya, lalu beliau berangkat menuju sholat dan tidak berwudu. Nah, ini sebab yang keempat, yaitu kesalahan di dalam memahami sebuah nas. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat ataupun yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kemudian sebab yang kelima, telah sampai dalil kepadanya dan dia sudah memahaminya, namun hukum yang ada padanya telah mansukh, dihapus dengan dalil yang lain, sementara ia belum tahu adanya dalil yang menghapusnya.
yaitu terluput darinya ilmu tentang nasikh dan mansukh. Pemahamannya sudah benar, hadis sudah sampai kepadanya, pemahamannya sudah benar, namun dia tidak tahu bahwasanya hadis itu mansukh. Hadis itu mansukh. Seperti misalnya dalam masalah pemberian wasiat kepada ahli waris, itu adalah ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah, dan itu sudah terhapus hukumnya dengan turunnya ayat miras, ya, turunnya ayat-ayat warisan. Nah, boleh jadi seorang memahami ayat itu dengan benar, ya, bahwasanya adanya hak wasiat bagi ahli waris seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Namun dia mungkin tidak tahu adanya dalil ataupun ayat yang menghapus permasalahan tersebut. Itu yang kelima, yaitu terluput darinya pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Yang keenam, telah datang kepadanya dalil, namun ia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil yang lebih kuat darinya. Misalnya dalil as-sunnah, hadis, bertentangan dengan dalil Al-Quran, ya, atau ya satu pendapat yang didasari dengan ijma' lalu bertentangan dengan hadis misalnya. Nah, jadi kadang-kadang ya seorang ulama ya dia sudah memiliki hadisnya, dia sudah mengetahui dalilnya, dan dia meyakini dalil itu sahih. Nah, namun ia berpendapat bahwa ada dalil lain yang lebih kuat dari hadis tersebut atau dari dalil tersebut. Kemudian yang ketujuh, terkadang sebabnya ya karena seorang alim mengambil hadis yang lemah atau dhaif, atau mengambil satu pendalilan yang tidak kuat ya dari satu dalil, ya, yaitu dia misalnya berdalil dengan hadis dhaif, ya, berdalil dengan hadis yang dhaif dalam satu masalah, ya, hingga masalah pendapatnya itu tidak dapat diterima. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu adalah sebab-sebab ya kita katakan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ya terhadap perselisihan yang terjadi itu? Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan khilaf yang memiliki bobot ataupun yang mu'tabar dan dianggap adalah perbedaan pendapat ulama yang terpercaya secara keilmuan dan ketaatannya. Jadi bukan semua pendapat, ya. Kadang-kadang ada pendapat yang kita katakan syadz, yang asing. Nah, jadi misalnya apa? Ya, khilaf antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, khawarij, syiah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah perselisihan yang mu'tabar. Bagaimana sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan ulama, dan perselisihan itu adalah perselisihan yang mu'tabar, ya, bukan perselisihan yang tidak mu'tabar. Nah, yang pertama adalah kita yakin bahwa khilaf mereka bukan karena menyengaja untuk menentang dalil, ya. Kalau kita melihat adanya terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka kita harus berbaik sangka bahwa mereka bukanlah sengaja untuk menentang dalil, ya, namun karena sebab-sebab yang sudah kita sebutkan di sebelumnya tadi, ya, 7 sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi kita harus mengedepankan baik sangka kepada para ulama bahwa mereka bukanlah sengaja untuk menentang dalil, ya, bukanlah sengaja untuk menentang dalil hingga kita katakan si fulan, ya, ulama fulan ini menentang dalil. Bahkan dikatakan bahwasanya ulama fulan itu ya keluar dari ahlus sunnah karena dia menentang dalil ini, dia bukan ahlus sunnah. Nah, tidak boleh kita katakan seperti itu, ya, karena tadi sudah kita sebutkan sebab-sebab yang menyebabkan mereka para ulama itu berbeda pendapat satu sama lainnya, ya, di dalam masalah-masalah fikih yang mu'tabar. Itu yang pertama, kita yakin bahwa khilaf mereka itu bukan karena sengaja untuk menentang dalil. Yang kedua, kita wajib mengikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan untuk mengikuti ucapan seseorang kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kita menyukainya atau tidak. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan, bukan maksud.
Sehingga apa yang sesuai dengan hujah dari pendapat mereka, itulah yang kita ambil dan kita ikuti. Ya, kita masih ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, ya kullun yu'khaz wa yuraddu qawluhu illa sahib hadzal maqam.